Ini salah satu fight Ultraman paling bagus secara sinematik. Fix banget ini mah. Jurus baru apa lagi ini yang ditunjukkan sama Ultraman Arc? Buat kalian yang udah nonton episode 2 Ultraman Arc, bisa aja nggak sadar tentang apa yang bakal aku ungkap di video ini. Banyak hal-hal penting yang mungkin kalian nggak perhatiin di episode 2 Ultraman Arc yang penting banget guys. Tenang, ada Koko Ultranil yang akan ungkap semuanya tentang episode 2 Ultraman Arc di video ini. Di akhir video kalian akan tahu semua rahasia di episode 2 ini, dan kalian akan siap untuk nonton episode 3 minggu depan. Menurut YouTube cuma 1 dari 10 orang yang bener-bener subscribe ke channelku. Coba cek kalau 1 orang itu adalah kamu, dan kalau kamu belum subscribe, kasih dulu tos untuk tombol subscribe itu. Like video ini karena itu gampang banget dan bener-bener ngebantu aku guys. Makasih selalu supportnya, dan lanjut. Episode 2 diawali dengan penyambutan anggota baru Skip, yaitu Shu Ishido yang ditransfer dari divisi sains luar angkasanya GDF. Agak aneh kata Yuma. Kenapa harus orang dari divisi luar angkasa? Kan gak ada hubungannya sama sekali dengan Skip kota Hoshimoto. Shu pun menjawab, dia dikirim ke Skip cabang Hoshimoto karena di kota ini banyak potensi terjadi kejadian-kejadian tidak biasa yang berasal dari luar angkasa. Contohnya ada Monohorn. Selain Monohorn ada juga Ultraman Arc. Tiba-tiba telepon berdering, dan ternyata suara di balik telepon itu adalah seorang anak kecil yang meminta Skip untuk menghentikan ayahnya. Wah, langsung mikir dong, ayahnya kenapa? Berubah jadi kaiju juga lalu menyerang kota Hoshimoto? Sesampainya di lokasi, ternyata anak kecil itu meminta Skip untuk menghentikan ayahnya yang akan melakukan pekerjaan konstruksi di sebuah hutan. Kenapa harus dihentikan? Karena menurut anak kecil bernama Hayato itu, ada kaiju yang hidup di bawah hutan tersebut guys. Sepertinya ini cerita tentang melindungi alam seperti biasa ya. Lah, dari mana Hayato tahu kalau ada kaiju di bawah hutan itu? Menurut Hayato, ayahnya menceritakan kepadanya berulang-ulang kali sebuah cerita tentang kaiju bernama Leodo. Di zaman dahulu ada kaiju bernama Leodo yang tinggal di dekat situ. Leodo ini suka mengeluarkan lumpur warna hitam yang membuat kebun dan sawah warga sekitar itu gak bisa tumbuh dengan baik. Maka dari itu, warga sekitar bekerja sama untuk mengubur Leodo di bawah tanah. Lalu mereka menanam pohon-pohon yang nantinya berubah menjadi hutan di atasnya. Para pekerja konstruksi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka menemukan sesuatu yang berbentuk seperti altar untuk memberikan persembahan. Mungkin untuk seorang dewa mungkin ya. Konstruksi pun diberhentikan karena bisa saja itu berbahaya. Dalam percakapan pribadi mereka, Shu bilang kalau dia nggak terlalu menganggap penting apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil ya. Apalagi sampai benar-benar harus melakukan investigasi serius hanya berdasarkan cerita anak-anak. Tapi Yuma menjawabnya dengan satu kalimat penting. Semua itu dimulai dari mempercayai. Kayaknya kata-kata Yuma itu masuk ke hatinya Shu, dan dia pun kepikiran terus guys. Dalam investigasinya, Yuma mengunjungi sebuah toko antik yang agak that's so creepy ya guys. Pemilik toko antik itu membacakan buku tua yang mendokumentasikan tentang seekor kaiju bernama Leodo yang ada di bawah hutan. Dan semua yang diceritakan oleh Hayato kecil ternyata benar adanya guys. Dibuktikan oleh buku tua itu. Tapi di buku itu tidak dituliskan tentang altar persembahan atau sejenisnya. Yang ada adalah bahwa suatu hari warga sekitar memberi Leodo makan pelet yang terbuat dari 88 jenis tumbuhan dicampur-campur yang membuatnya lemah sehingga bisa didorong menuju sebuah lubang, dan mereka pun menguburnya di sana. Pohon-pohon ditanam di atas tempat itu dan lama-lama menjadi sebuah hutan. Tiba-tiba muncul cahaya di samping Yuma. Cling, cling, cling. Ketika dilihat ternyata itu adalah Ultraman Arc yang muncul lewat sebuah cermin. Seperti menggambarkan kalau Yuma itu adalah Arc dan Arc adalah Yuma. Ultraman Arc menunjuk kepada sesuatu, seperti memberi Yuma petunjuk untuk menginvestigasinya. Ketika dicek, ternyata itu adalah sebuah gentong besar yang isinya sangat bau. Dan kata bapak penjaga toko itu, isinya sesuai apa yang tertulis di buku tua. Nah, kita sebagai penonton kita belum tahu ini apa ya, tapi yang pasti ada hubungannya dengan Leodo. Kembali ke tempat konstruksi, Bapak Otawara sedang berbicara dengan anaknya Hayato. Dia meminta maaf karena sudah memarahinya tadi. Mohon maaf ya nak, ini gini gitu. Dan berkata kepada anaknya bahwa cerita tentang Leodo itu hanyalah sebuah dongeng yang diceritakan kakeknya kepadanya. Dia pun membuka alasan kenapa dia melakukan konstruksi di sini adalah untuk membangun apartemen. Kenapa harus dibangun apartemen? Dia mengingatkan anaknya bahwa beberapa tahun ini banyak kaiju yang muncul di kota Hoshimoto sehingga banyak orang kehilangan rumah dan tempat tinggalnya karena serangan kaiju itu.
Maka dari itu adalah sebuah hal yang baik untuk mereka membangun apartemen di sini untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Wah, bagian ini menurutku penting banget ya guys. Kenapa? Karena secara nggak sadar hal ini membuat kita penonton yang udah dewasa ini bisa relate ya, tersenyum dengan Bapak Otawara ini. Memang dalam serial Ultraman biasanya tema melindungi hutan itu jadi fokus yang paling penting ya. Tapi di episode 2 ini membuka sudut pandang kita dalam kehidupan dewasa yang penuh dilema guys. Bahwa dengan melakukan konstruksi atau pembangunan apartemen di tempat itu akan membuka kesempatan membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di kota yang terkena serangan kaiju. Nah, apresiasi banget sih untuk sutradara karena sudah masukin detail kecil seperti ini. Di kantor Skip ketika gentong itu dibuka, nah bener kan ternyata isinya bola-bola berwarna coklat seperti pelet. Ini pastinya adalah pelet yang terbuat dari 88 tumbuhan yang dipakai warga sekitar zaman dahulu untuk membuat Leodo lemah guys. Selagi berlangsung investigasi, ternyata Shu dengan koneksinya di GDF ya menggunakan satelit khusus untuk menganalisis area konstruksi di mana mereka menemukan sesuatu di bawah tanah. Saat ditanya kenapa Shu sampai mau minta tolong GDF untuk satelit itu, apa nggak nanti dimarahin, Shu menjawab, semua berasal dari mempercayai. Wah, ternyata kata-kata Yuma tadi menginspirasi dia untuk melakukan itu guys ya. Ini bentuknya seperti apa ya sampai harus miring semua kepalanya mereka. Ternyata yang di dalam tanah itu benar-benar ada sebuah kaiju yang terkubur guys. Dan yang dikira mereka adalah altar persembahan ternyata adalah kaki dari Leodo yang terkubur di bawah tanah. Tiba-tiba suhu di bagian kaki Leodo meningkat akibat udara yang masuk lewat penggalian itu guys. Leodo bisa aja bangkit kapan saja. Ketika Hayato akan menyentuh bagian kaki Leodo itu, tiba-tiba tanah berguncang. Ayahnya panik ingin menyelamatkan anaknya. Leodo yang sudah lama tertidur di bawah hutan itu telah bangkit kembali. Inilah Leodo, sang kaiju purba. Skip langsung OTW ke lokasi. Sesampainya di sana, mereka melihat Hayato dan ayahnya mencoba melarikan diri dari serangan Leodo. Shu langsung menembak Leodo dengan pistol anti kaijunya. Ciu ciu. Dan benar saja, Leodo mengeluarkan lumpur hitam mematikan yang langsung terbakar dan meledak guys. Ya pantas ribuan tahun yang lalu kebun dan sawah warga itu nggak bisa tumbuh. Orang lumpur hitam yang meledak-ledak begitu sampai kebakaran gimana caranya tumbuh. Saat Hayato hampir tersedot ke dalam belalainya Leodo, Yuma pun berpikir cepat dan terinspirasi dari kata-katanya. Saatnya lari, Yuma. Seperti yang kita semua harapkan, Yuma pun henshin menjadi Ultraman Arc dan menyelamatkan Hayato tepat pada waktunya. Hayato yang ditaruh lagi sama Ultraman Arc kok mukanya kayak senang gitu ya? Dikira habis naik wahana di Dufan kali ya? Pertarungan antara Ultraman Arc dan Leodo tidak bisa dihindari. Diawali dengan serangan-serangan biasa seperti dengan teknik chop dan tendangan. Ada sesuatu yang unik banget di pertarungan ini guys. POV kita tiba-tiba masuk ke dalam mata Ultraman Arc dan kita bisa lihat inner dimensionnya. Lalu sudut pandang kita berubah dan kita menjadi seperti merasakan POV Ultraman Arc. Wah keren banget ya, kita bisa ngerasain diinjek-injek kaiju kayak gimana rasanya. Dan gak berhenti sampai di situ, kita lalu masuk ke dalam mata kaiju Leodo dan POV kita berubah menjadi POV dari Leodo guys. Dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya menendang-nendang Ultraman. Salah satu konsep fight scene terbaik di beberapa serial Ultraman kali ini guys. Tidak kehabisan jurus, Ultraman Arc memanggil pedangnya Arc Eye Sword dan men-summon Arc Cube dari kristal di kepalanya. Lalu dipasangnya Arc Cube ke dalam Arc Eye Sword dan kita bisa melihat debut serangan baru Ultraman Arc yaitu Arc Sword Beam. Serangan yang mirip dengan Emerium Beam milik Ultra Seven dan Emerium Slash milik anaknya Ultraman Zero. Wah, semakin yakin gak sih ini kok Ultraman Arctic kayaknya berasal dari Nebula M78 ya? Coba menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Saat sudah terpojok dan hampir dikalahkan, Leodo mengeluarkan senjata rahasia, yaitu sebuah cula atau tanduk yang bisa mengeluarkan serangan listrik. Bzz, bzz. Ultraman Arc yang kena serangannya dan langsung tinung. Lah tiba-tiba ada U-Bot, itu bagian kepala dari robot Yuppie yang terbang-terbang gitu guys. Dia diutus ke tengah pertarungan. Ternyata dia membawa sesuatu yang adalah gentong tua berisi pelet yang dibuat dari 88 tumbuhan itu guys. Leodo yang merasa terancam malah menyedot gentong itu beserta U-Bot.
Ultraman Arc langsung cari solusi dan gak kita sangka-sangka dia pakai pohon yang tumbang buat gelitikin belalainya Leodo. Dan beneran berhasil dong, U-Bot disemburkan keluar sama Leodo. Melihat bagian kepalanya yang jatuh, P-Body menunjukkan kebolehannya dengan memasuki mode drive dan menjadi seperti skuter dan langsung menjemput U-Bot tepat sebelum menyentuh tanah. Wah, penasaran banget sih skill-skill apa lagi yang akan kita lihat dari robot Yuppie ini di pertarungan-pertarungan selanjutnya. Pelet sebanyak itu satu gentong yang udah masuk ke tubuh Leodo ternyata berefek guys. Leodo jadi lemas dan linglung seketika Ultraman Arc memiringkan kepalanya. Oh, aku baru sadar loh guys, ternyata Ultraman Arc tuh miringin kepalanya begini. Itu menandakan kalau dia tuh sedang berpikir dan Yuma sedang menggunakan imajinasinya guys. Nah, ingat tema besar Ultraman Arc ini adalah imajinasi. Itu kata sutradaranya guys. Kali ini hasil dari imajinasinya adalah serangan yang udah sering banget kita lihat ya. Gak cuma Ultraman Bah, gak cuma Ultraman Jack, gak cuma Ultraman Saga dan Ultraman Orb, ternyata Ultraman Arc juga punya serangan berbentuk cakram yang dinamakan Ultra Exa Slash. Wah, bener-bener throwback dan nostalgia ya. Tapi apakah dia akan membelah Leodo menjadi dua seperti halnya dulu Ultraman di era Showa? Ternyata serangan Arc Exa Slash itu digunakan oleh Ultraman Arc untuk menggali lubang besar di tanah sehingga Leodo dengan sendirinya jatuh ke dalam lubang itu guys. Wah, bener-bener kreatif ya. Mungkin Ultraman Arc kasihan kalau Leodo harus dipotong jadi dua gitu ya. Leodo pun jatuh duar. Ternyata belum selesai sampai di situ guys. Ketika Ultraman Arc melihat ke dalam lubang itu, Leodo menyedotnya dengan keras sehingga Ultraman Arc tertarik ke dalam lubang dan bertarung dengan Leodo sambil terjatuh. Wah, serangan listrik Leodo rupanya berhasil dihindari Ultraman Arc dan Ultraman Arc pun mengeluarkan serangan kosennya, Arc Finalize, sekalian mendorong dirinya keluar dari lubang itu dan membentuk sebuah pelangi atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggris Arc. Wah, gila banget guys sinematik dari fight scene episode 2 ini. Setuju nggak sih kalau ini fight scene terbaik selama beberapa tahun ke belakang? Setelah pertarungan, Yuma yang kembali dari menjenguk Hayato dan ayahnya membawakan hadiah untuk para anggota Skip dari Hayato. Sebuah kartu terima kasih dengan gambar para anggota Skip. Oh, lucu ya. Tapi kasihan Bapak Hiroshi ketua Skip gak digambar juga. Ya, kasihan gak diajak ya. Eits, tunggu dulu, kau kira ini akhir episode ini? Masih ada rahasia yang harus diungkap, atau bisa ku bilang perlahan-lahan diungkap guys. Shu Ishido ternyata masih ada di area konstruksi tadi dan dia sedang telepon dengan seseorang. Sepertinya sih dengan atasannya di GDF ya, karena dia kayak dimarahin soal penggunaan satelit tadi yang mungkin nggak pakai izin resmi guys. Tapi yang menarik adalah dia sedang melaporkan ke atasannya bahwa ada sesuatu yang dia deteksi di area situ dan deteksinya sangat tinggi dan informasi ini dia rahasiakan dari Skip. Sepertinya hal ini yang dideteksi oleh Shu ada hubungannya dengan Monohorn yang berada tidak jauh dari konstruksi itu. Mungkin dia sedang mendeteksi sinyal dari makhluk luar angkasa yang meninggalkan Monohorn di bumi. Kita akan ungkap di episode-episode selanjutnya. Wah, gimana teman-teman menurut kalian episode 2 ini? Coba tuliskan di komentar ya. Yang udah nonton sampai sini jangan lupa subscribe ke channelku Kuku Ultranil karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan juga share ke teman-teman kalian guys. Sekali lagi terima kasih semuanya. I'm Kuku Ultranil signing off. Shuash.